Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kajian singkat kita kesempatan kali ini mengambil tema al-iman bi al-ghaib, beriman kepada perkara-perkara yang gaib, agar kita mendapatkan penjelasan tentang konsep beriman kepada perkara gaib ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal pertama yang ingin disampaikan bahwa beriman kepada perkara yang gaib merupakan salah satu dari sifat dan karakter orang-orang yang beriman yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi Jami' Ahkamil Quran dalam jilid 1 halaman 143 poin yang ketiga, beliau mengatakan waqtalafal mufassiruna fi ta'wilil ghaibi huna. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang tafsir dari gaib di sini, atau hal gaib atau perkara gaib di sini. Faqalat firqatun al-ghaib fi hadhil ayah Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa maksud daripada hal yang gaib di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dha'afahu Ibnu al-Arabi. Didaifkan pendapat ini oleh Ibnu al-Arabi. Wa qala al-akharun al-qada wal qadar. Yang lain mengatakan al-ghaib di situ adalah al-qada wal qadar.
Wa qala akharun al-Qur'an wa ma fihi minal ghuyub. Yang lain mengatakan Al-Qur'an dan semua berita tentang perkara-perkara gaib. Wa qala akharun al-ghaibu kullu ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mimma la yahtadi ilaihi al-uqul min ashratis sa'ah wa adabil qabr wal hasyr wan nashr was sirat wal mizan wal jannati wan nar. Yang lain berpendapat bahwa perkara gaib di sini adalah semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat ditangkap oleh akal, berupa tanda-tanda hari kiamat, azab kubur, kebangkitan dari alam kubur, kemudian pemberian buku-buku catatan, adanya sirat, timbangan, surga dan neraka. Qala Ibnu Atiyah, wa hadhil aqwal la tata'arad bal yaqa al-ghaibu ala jami'iha. Pendapat-pendapat tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lain. Akan tetapi justru perkara gaib itu meliputi semuanya. Qultu, al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa hadha huwal imanu syar'i al-musyaru ilaihi fi hadis Jibril alaihi salam. Hina qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih, qala sadaqta wa dzakara al hadis. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, inilah makna dari keimanan secara syar'i yang ditunjukkan oleh hadis Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lalu ia mengatakan, sadaqta, kamu benar. Lalu disebutkan hadis itu secara panjang lebar. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma amana mu'minun afdala min imanin bil ghaibin, summa qara'a alladziina yu'minuna bil ghaib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidaklah seorang mukmin beriman yang melebihi keafdalan dari beriman kepada perkara-perkara gaib. Lalu ia membaca alladziina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Ikhwani wa akhwati al-hibba rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini poin pertama yang bisa kita mengerti, bahwa beriman kepada perkara gaib merupakan salah satu dari sifat dan karakter orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya semua rukun iman yang 6 adalah hal yang gaib. Gaib dalam pengertian kullu ma ghaba anka, segala hal yang terluput dari panca indera kita. Segala hal yang terluput dari panca indera kita. Ya. Baik untuk urusan duniawi apalagi untuk urusan ukhrawi. Sudah barang tentu yang dimaksud di sini perkara-perkara keimanan atau rukun-rukun iman adalah hal-hal yang menyangkut urusan agama, urusan ukhrawi. Adapun urusan duniawi, kegaiban itu relatif. Perkara duniawi, kegaiban itu relatif. Bagaimana penjelasannya? Dengan pemanfaatan teknologi yang ada sekarang, sesuatu itu menjadi gaib bagi sebagian orang dan tidak gaib bagi sebagian orang yang lain. Diketahui oleh sebagian orang dan diketahui oleh sebagian orang yang lain. Ya. Karena kalimat gaib tadi adalah ma ghaba kullu ma ghaba anka, semua yang tidak tertangkap oleh panca indera kita. Contohnya saja nih. Ini di kantong saya ada sesuatu nih. Uang. Berapa jumlahnya? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Ya. Berarti luput dari panca indera kita. Gaib buat dengan definisi itu jadi dia hal yang gaib. Tapi buat saya sebagai pemiliknya enggak gaib. Sebagai contoh misalnya,
Kita tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi di tol Cipali. Tapi buat TMNC Polri, gampang saja dia tinggal buka CCTV tol Cipali, ketahuan kecelakaan apa yang terjadi di sana. Kan begitu? Gaib buat sebagian orang, tidak gaib buat sebagian orang untuk urusan perkara duniawi yang relatif seperti itu. Tetapi secara umum dikatakan segala hal yang terluput dari panca indera kita disebut perkara yang gaib. Tapi jika berbicara tentang ayat tadi, maka yang dimaksud adalah perkara-perkara keimanan. Hal-hal yang menyangkut perkara-perkara keimanan. Semua rincian rukun iman itu adalah hal yang gaib. Ya, bagi manusia. Taib. Lalu kemudian sebagian imam seperti Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asmaul husna, yaitu alimul ghaibi wasyahadah. Salah satu asmaul husna adalah alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Ya, seperti misalnya Imam At-Tirmidzi ya dan Imam Baihaqi, karena nama Allah yang murakkab, yang dari dua kata ya dimasukkan ke dalam asmaul husna, begitu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Taib. Kaidah kita dalam masalah ini, beriman kepada perkara yang gaib, ini kaidah asasiyah, ini kaidah usuliyah, i'tiqadiyah. Ya, kaidah pokok, kaidah utama dalam perkara akidah di bab ini adalah firman Allah di surat Yunus ayat ke-20. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillah. Mereka mengatakan sekiranya turun kepadanya satu ayat dari Rabb-Nya. Ya, jadi ini jawaban orang-orang kafir ya yang tidak beriman ya kepada Nabi Yunus untuk membuktikan tentang kenabiannya dan kerasulannya, agar Allah menurunkan kepadanya satu ayat, satu mukjizat, begitu ya, yaitu mengetahui hal yang gaib. Tetapi fakul innamal ghaibu lillah. Itu kaidahnya. Innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya semua hal yang menyangkut perkara gaib lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya, apanya, sifatnya, karakternya dan seterusnya. Yang terkait dengan semua perkara-perkara gaib lillah. Itu kaidahnya tuh. Innamal ghaibu lillahi. Sesungguhnya perkara-perkara gaib itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian rincian dari perkara gaib itu disebutkan di surat Al-An'am 59. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisinya lah kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidaklah satu daun berguguran atau satu daun gugur jatuh ya kecuali Dia mengetahuinya. Tidak pula satu biji di kegelapan bumi yang basah dan yang kering kecuali semuanya itu terdapat di dalam kitab mubin, catatan kitab yang nyata. Surat Al-An'am ayat 59.
Lalu berikutnya tentang hal yang gaib ini, Allah menampakkan hal yang gaib atau sebagian perkara gaib kepada orang yang dikehendakinya, yang diridainya. Tapi bukan sembarang orang. Dalam Al-Quran itu mereka adalah para rasul, para nabi dan rasul. Begitu. Ya. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakinnallaha yastabi min rusulihi may yasha. Dan tidaklah Allah menampakkan kepadamu dari kegaiban, akan tetapi Allah memilih orang yang dikehendakinya dari para rasul. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Zat yang mengetahui perkara yang gaib, yang dia tidak menampakkan hal yang gaib itu kepada seorang pun juga kecuali orang yang diridainya dari rasul. Saya belum mendapatkan nih di Al-Quran atau juga di hadis selain Nabi dan Rasul diberitahu tentang perkara gaib oleh Allah. Kalau hadis tentang Umar bin Khattab itu kan disebut sebagai mulham. Umar itu disebut sebagai mulham. Mulham itu orang yang mendapatkan ilham. Tapi apakah berarti Umar dinampakkan perkara gaib terhadap perang Qadisiyah yang terjadi pada zamannya di bawah kendali Panglima Khalid bin Walid? Ya, kan sebagian kisah cerita kan seperti itu. Ya, ditampakkan peristiwa perang Qadisiyah itu, ya, di mana pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, lalu Umar memberikan komando dari Madinah. Apakah Umar ditampakkan perkara yang jauh tadi, ya, atau tidak? Wallahu alam. Tapi yang jelas disebut bahwa Umar bin Khattab sebagai mulham. Kita bicara selain Nabi dan Rasul, ya, yang ditampakkan perkara gaib kepadanya, gitu. Yang kita dapatkan itu saja hadisnya. Adapun sahabat yang lain atau juga seorang wali atau seorang imam dan lain sebagainya, wallahu alam, saya belum tahu ceritanya, belum tahu kisahnya, gitu. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Karena di ayatnya itu semua bercerita tentang Rasul. Walakinnallaha yastabi min rusulihi may yasha illa man irtada min rasulin. Jadi mereka adalah para nabi dan rasul, ya. Poin berikutnya yang perlu ditegaskan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki pengetahuan tentang hal yang gaib kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya itu. Di Al-Quran ada 3 ayat sebagai penegasan, ya, tentang prinsip ini, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki pengetahuan tentang yang gaib kecuali berdasarkan wahyu, gitu. Kecuali berdasarkan wahyu. Termasuk ketika Nabi menceritakan tentang semua peristiwa kejadian dari umat yang lalu, ya, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, dari para nabi dan rasul, itu berdasarkan wahyu. Di Al-An'am ayat 50 Allah berfirman memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak
in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakan hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Aku juga tidak mengatakan perkara yang gaib, dan aku tidak mengatakan seorang malaikat. Aku ini seorang malaikat, enggak. Gitu. Hanyalah aku mengikuti, tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ya. La aqul lakum inni khaza'inullah wa la a'lamul ghaib wa la aqul lakum inni malak in attabi ila ma yuha ilai. Ayat yang kedua, Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk diriku sendiri. Karena an-nafi ad-dar Allah tabaraka wa taala, kecuali apa yang Allah kehendaki. Sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, sudah barang tentu aku akan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan aku tidak akan ditimpa kesusahan-kesusahan. Ternyata nggak begitu kan? Ya, ternyata tidak demikian halnya. Rasulullah juga kalah perang di Uhud, begitu pula di Hunain. Rasulullah juga terjatuh. Ya, Rasulullah juga begini sebagainya. Ya. Tidaklah aku kecuali pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman. Surat Hud ayat 31, wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaib. Diulangi lagi, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Jadi 3 ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tilka min ambail ghaibi nuhiha ilaik. Dzalika min ambail ghaibi nuhiha ilaik. Jadi semua berdasarkan kepada wahyu. Ya. Dan yang menariknya ternyata bangsa jin juga nggak tahu perkara yang gaib. Jin juga nggak tahu hal yang gaib itu. Jin tahu lebih dulu dari kita, bukan berarti dia tahu yang gaib, karena dia memiliki kecepatan yang lebih dari kita. Kisahnya Nabi Sulaiman itu, ketika meminta kepada pasukannya, siapa yang bisa membawa singgasananya Balqis ke hadapanku. Terus salah satu pasukannya siapa? Jin Ifrit. Itu jin Ifrit. Dia mengatakan, katanya, aku akan bawa singgasana itu qabla an taquma min maqamik, sebelum bangun. Karena dia cepat pindah tuh, tet langsung gitu, sat gitu kalau bahasa kita sekarang, sat gitu. Ya, cepat dia bawa singgasana Balqis balik lagi ke sini cepat. Jadi sebelum Nabi Sulaiman bangun, ya, itu sudah ada katanya. Itu bukan berarti dia bisa menghilang atau tahu perkara yang gaib misalnya, enggak. Cuman karena memang kecepatan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Ya, kecepatannya sudah berapa kecepatan apa itu ya, kalau cahaya api kan. Kenapa? Karena di kisah yang sama menunjukkan bahwasanya dia tidak mengetahui perkara yang gaib adalah falamma qadaina alaihil maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamunal ghaib
ma labisu fil adabil muhin. Maka tatkala kami telah menetapkan atasnya kematian, yaitu Sulaiman harus mati, ya, harus meninggal, harus wafat, dan tidak ada yang mengetahui kematiannya kecuali dabatul ard, rayap, ya, takulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya. Dia sambil duduk tuh, pegang telangan tongkat sambil duduk, gitu kata ceritanya tuh, ya, Sulaiman tuh. Falamma kharla, maka ketika tongkat itu dimakan rayap lalu habis, kan jatuh. Falamma kharla, tersungkur jatuh, ya, wafat. Tabayyanatil jin, jelas bagi bangsa jin, an law kanu ya'lamunal ghaib ma labisu fil adabil muhin. Sekiranya mereka tahu perkara yang gaib, sudah barang tentu mereka tidak akan mendekam di azab yang menghinakan. Dia tidak tahu tuh jin tuh kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal tuh, tidak tahu. Sampai Nabi Sulaiman jatuh, tongkatnya baru dia, oh ternyata udah meninggal gitu. Ya, jadi jin juga nggak tahu perkara yang gaib. Apalagi kalau ada santri gaib, gitu misalnya. Mana baju merah? Ah tuh baju merah. Ya, santri gaib misalnya, nggak ada. Gitu. Ya. Jadi iftira ala lail kadib, ya, dusta. Karenanya orang yang mengklaim memiliki pengetahuan yang gaib dihukumi sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Dalam kitab Tauhid ada satu bab yang berjudul Maja fil Kuhani wa Nahwihim. Satu bab tentang dukun dan semisal mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis riwayat Imam Muslim dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arlafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi peramal, pawang, peramal itu pawang, bukan parewang, pawang, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkan perkataannya, lam tuqbalau salatun arba'ina yauman, tidak diterima darinya salat 40 hari. Gitu. Ya. Ini buat santri-santri ini juga yang main apa itu ramalan bintang, ya. Ya. Ramalan-ramalan bintang itu. Percaya dengan ramalan bintang itu juga bisa jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan yang tidak diterima salatnya, ya, 40 hari begitu. Jadi kalau arlaf itu disebut dengan peramal atau orang yang mengklaim dia punya mengetahui sesuatu yang tidak ada atau yang hilang atau yang gaib dan sebagainya begitu. Yang memprediksi nanti akan begini begitu, ya. Ada satu, siapa itu? Satu tokoh rasionalis yang menantang pembuktian kepada para peramal yang bisa meramal kejadian 1 tahun yang akan datang, misalnya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang gitu. Kata dia, nggak usah jauh-jauh dah katanya. Coba ramal 1 menit ke depan. Ditabok mukanya, plak. Loh kok ditabok? Dia nggak bisa nangkis tuh. Berarti dia nggak bisa meramal 1 menit ke depan, nggak bisa meramal. Kalau dia bisa meramal, kalau dia akan ditabok, dia bisa ditangkis kan? Nanti nggak bisa. Nah itu. Jadi jelas bohongnya gitu loh.
Kalau dia bisa meramal 1 menit, nggak usah jauh-jauh kan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 1 menit aja ke depan, coba diramal. Gitu. Tabok, plok. Loh, berarti dia nggak bisa meramal dirinya sendiri itu. Ya, jadi iftira ala lail kadib. Kemudian di kitab Al-Qaulus Sadid, syarah kitab Tauhid, ya, Al-Imam Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wa dzalika anna Allah taala huwal munfarid bi ilmil ghaib. Faman idda musyarakat Allah fi syai'in min dzalika bi kahanatin aw arlafatin aw ghairihima aw sadaqa man idda dzalika faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasaisihi wa qad kadzaba Allah wa rasulahu. Yang demikian itu karena Allah tabaraka wa taala satu-satunya zat yang memiliki ilmu gaib. Siapa yang mengklaim bersekutu dengan Allah sebagai sekutu Allah, ya, dari sesuatu perkara gaib tadi, baik dengan cara perdukunan atau peramalan atau yang lainnya, ataupun orang yang membenarkan klaim mereka yang seperti itu, berarti dia telah menjadikan bagi Allah satu tandingan, satu sekutu dalam keistimewaannya. Dan berarti pula dia telah mendustai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa katsir minal kahanat al-muta'alliqa bi syayatin la takhlu minasyirk wa taqarrub ila al-wasa'id allati tasta'inu biha ala da'wal ulumil ghaibiyah. Fa huwa syirkun min jihati da'wal musyarakatullah fi ilmihi alladhi ikhtassa bihi wa min jihati taqarrub ila ghairillah. Kebanyakan para dukun yang berhubungan dengan setan-setan ini tidak bisa lepas dari kesyirikan. Ya, mereka mendekatkan dirinya dengan wasilah-wasilah, cara-cara yang bisa membantu mereka mengetahui sebagian dari perkara-perkara gaib. Maka jelas itu adalah perbuatan kesyirikan karena telah mengklaim adanya persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya yang khusus istimewa baginya Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, berarti dia sebagai sebuah kesyirikan karena dia telah mendekatkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ib'adu syari lil khalqi anil kharafatil mufsidah lil adyan wal ukul. Sehingga ancaman itu, larangan untuk berhubungan dengan para peramal, dengan para dukun, ya, ataupun uskun, ustadz dukun, gitu kan, uskun, ustadz dukun, ya, yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib, ya, semuanya itu merupakan satu kesyirikan karena memang dia bisa merusak agama dan merusak akal, gitu. Karenanya ini menjadi penting untuk disampaikan pada kaum muslimin yang lainnya untuk meninggalkan segala bentuk praktek perdukunan, ya, yang notabene semuanya itu berbau kesyirikan yang akan merusak agamanya dan akidahnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan satu kesyirikan, maka akan hancur amal-amal kamu dan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Waliyadzubillah. Baik, sampai sini untuk kajian singkat kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, disampaikan? Silahkan. Ada jemaah. Ada bang mau tanya boleh. Ya. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Dulu judulnya ramalan cuaca, sekarang diganti perkiraan cuaca. Betul tuh judulnya yang sekarang, perkiraan cuaca. Secara teknologi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu, karena memang turunnya hujan itu dengan proses alamiah, tapi untuk bisa memastikannya tidak boleh.
Untuk bisa memastikannya enggak. Tapi kalau dia melihat tanda-tandanya boleh. Maka disebut dengan perkiraan. Diperkirakan gitu kan, berdasarkan perhitungan ilmu tentang hal itu, ya, akan turun hujan, akan berawan dan lain sebagainya. Makanya pawang hujan itu ngubungin dulu BMKG, lihat ya, besok tanggal 11 ada hajatan nih hari Minggu, sebut pawang hujan. Pawang hujan ya sebentar, saya berkonsultasi dulu dengan penasehat ritualnya. Padahal ngubungin BMKG, dia tuh lihat BMKG tanggal 11 hujan enggak. Dia bilang kalau hujan, misalnya BMKG bilang hujan, oh mohon maaf saya ada acara, gitu. Kalau enggak hujan kan 50-50, ya, oke, saya terima. Ya, padahal BMKG bilang enggak hujan tuh. Nanti kalau hujan tinggal bikin alasan, sajiannya kurang misalnya, ya, karena ada kekuatan yang lebih besar misalnya, bikin alasan saja. Jadi apa yang dilakukan oleh BMKG ya secara ilmu pengetahuan bisa dipertanggungjawabkan dan benar, tetapi yang tidak boleh adalah memastikannya. Wallahu a'lam. Ya. Sama dengan dokter. Sama juga dengan dokter. Punya asam lambung. Siapa yang punya asam lambung? Ya, entar seminggu lagi mati nih. Nah, nggak boleh tuh, pastikan tuh, ya, nggak boleh, ya kan? Jantung, stroke dan sebagainya kan nggak boleh. Ya, makanya indikasi-indikasi itu sebagai dasar pijakan untuk memberikan obat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Oh ya, di kita dalam syariat kita ada yang namanya az-zannul ghalib atau aglabuz zann. Prediksi terbesar atau asumsi terbesar. Itu dibolehkan dalam agama. Secara syariat dibenarkan. Ya, aglabuz zann namanya. Ya, prasangka terbesar atau prediksi terbesar atau asumsi terbesar boleh dalam agama. Contoh, tuh Krishna duduk di bawah lampu gantung. Secara prediksi dia bisa prediksi insya Allah nggak jatuh. Bukan meramal dia nggak jatuh, bukan memastikan dia nggak jatuh, enggak. Dengan proses seperti ini insya Allah nggak jatuh. Maka dia duduk di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya ya, pohon pisang udah doyong misalnya, pohon udah krek misalnya kayak gitu. Terus ente di bawahnya, tawakal aja lah nggak jatuh. Itu benar nggak kira-kira? Nggak benar kayak gitu tuh. Tawakal aja, kalau Allah bilang jatuh, kalau enggak misalnya. Benar nggak kayak gitu? Nggak benar. Kan udah ada tanda-tanda tuh, pengen rubuh pohon itu. Nggak boleh neduh di situ gitu. Nah, jadi itu aglabuz zann, bahkan hampir sebagian besar hidup kita itu aglabuz zann. Ya, aglabuz zann. Artinya prasangka terbesar kita. Ya, bukan meramal, bukan juga mengetahui bahwasanya akan tidak terjadi apa-apa, memastikan itu tidak. Ya. Karena kepastian berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam bi as-shawab. Ada lagi atau cukup sampai sini? Ya, demikian untuk kajian kita kesempatan singkat siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dalam memahami konsep al-imanu bil ghaib, di dalam kita menjaga keutuhan, kebersihan akidah dan keimanan kita dari praktek-praktek perdukunan yang tidak bertanggung jawab, yang bisa merusak akal dan agama. Wallahu a'lam bi as-shawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.